Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berkah benar Ramadan kita tahun ini Pak ya. Ini dari malam ke berapa? Turut-turut terus Pak ya, yang khatam Quran. Dari malam 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Insya Allah hampir 20 kali ini ada yang khatam nih Ramadan ini, insya Allah. Berkah benar Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita ke hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in. Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Umar ini anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika Nabi wafat itu umurnya kurang lebih 10 tahun. Masih sangat muda. Dan nantinya beliau ini orang alim dalam ilmu hadis, maksudnya banyak hadis yang beliau riwayatkan. Karena memang orang-orang hebat di sekitar Nabi itu hanya bagian kecilnya yang tua-tua Pak. Selebihnya masih umur-umur belasan. Dan itu nanti yang membawa syiar Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Dalam hadis ini Rasul bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, ditegakkannya salat, wa yu'tuz zakah, ditunaikannya zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni. Jika mereka melakukannya, artinya mereka mau beriman, maka mereka akan terlindungi, ya, terlindungi. Asamu minni dima'ahum, darah mereka akan terlindungi, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Konteks hadis ini tidak bisa kita maknai setiap saat, Pak. Nah, karena kalau bahaya ini, kalau konteks hadis ini dimaknai setiap saat, yang belum beriman semua diperangi nanti. Karena dalam konteks hadis ini Nabi menggunakan kata an uqatila. Qatala membunuh, tapi uqatil tambahan alif satu itu artinya sudah beda Pak. Kalau qatala berarti nggak ada lawan, bunuh. Tapi kalau uqatil berarti ada musuh yang diperangi. Maka konteks hadis ini dipakai ketika zaman dahulu cocok. Ketika zaman Rasul kan memang zaman banyak peperangan gitu Pak ya. Maka orang-orang yang belum beriman, dan ini terbukti sekali ketika zaman Nabi wafat, ketika naik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau naik, Sayyidina Umar mengenal sosok Abu Bakar orang yang sangat lembut. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, Sayyidina Umar itu seperti antara ragu atau ya, gimana bilangnya? Kira-kira sanggup nggak ya gitu? Ada kegelisahan sedikit karena Sayyidina Abu Bakar ini benar-benar lembut Pak, sangat-sangat lembut orangnya. Tapi ternyata Pak, ketika beliau diangkat, apa yang beliau lakukan Pak? Langsung 3 orang yang diperangi Pak. Orang yang murtad, orang yang enggan membayar zakat, orang yang mengaku nabi palsu. Sayyidina Umar langsung, Masya Allah, itulah Islam gitu ya. Ketika masalah syariat dilanggar, kita lembut Pak, ruhama ubainahum, kita lembut sesama kita. Tapi kalau bicara masalah akidah pada zaman itu ya, beliau luar biasa Pak, langsung nggak ada yang menyangka gitulah. Ya, lalu diperangi, ketiga kaum ini diperangi zaman itu. Nah, diperangi kembali sampai apa kata beliau? Kalau kalian ketika zaman Nabi masih ada membayar zakat, maka sekarang pun kalian wajib zakat.
Kalau enggak kamu bayar, aku perangi. Tuh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Islam itu benar-benar mengajarkan kelembutan. Tapi bukan artinya kita nggak bisa keras, Pak. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Tapi ada aturannya, itu yang penting. Yang perlu kita garis bawahi, ada aturannya. Nggak main bom sana bom sini gitu ya, mengatasnamakan di sana ada orang kafir ngumpul, kita main bom ya, nggak begitu caranya. Ada aturan-aturannya. Dan yang pasti aturan Islam pasti mendatangkan maslahat, nggak sembarangan ya, karena bagi Islam menumpahkan darah seseorang tanpa alasan itu sama seperti membunuh manusia semuanya. Ngeri Pak konsekuensinya. Maka dalam Islam sangat-sangat menjaga nafsun, jiwa itu, nyawa itu sangat dijaga. Nggak mudah-mudah bunuh orang, nggak mudah-mudah menyakitin orang gitu ya. Karena itu, kenapa? Karena Allah merasa nggak mau gitu ciptaannya itu dibunuh begitu saja gitu ya, asal main bunuh. Nggak, Allah murka benar. Nah, inilah hadis kita yang ke-8. Nah, konteks ini ya tidak bisa kita maknai untuk kondisi kita hari ini. Ada kondisi-kondisi tertentu nanti yang memang udah waktunya nih ya, biarlah ulama nanti yang mengarahkan, ini udah waktunya pakai hadis ini. Kalau belum ya jangan pakai. Nggak boleh sembarangan. Ya, harus kita jaga benar-benar nyawa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah dengar hadis kisah tersebut bahwa Abu Bakar itu lembut, tapi atas beberapa hal, salah satunya zakat, kerasnya minta. Dia pernah dengar itu dan mau tanya Pak, saat itu zakat itu benar-benar tepat sasaran. Nah, apakah ada pajak? Oke, baik. Iya. Pak, ada pajak. Pajak itu kapan Pak ada, Pak? Pajak itu ketika itu Imam Nawawi masa khalifah siapa ya? Saya lupa. Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu dimintain fatwa, Pak. Negara khalifah ingin berperang melawan, astagfirullah, siapa? Saya lupa. Kisah-kisah begini cepet banget lupanya. Jadi khalifah gitu Pak ya. Ingin, nanti coba boleh dibaca Pak ya, dibaca lagi khalifah siapa saya lupa. Ingin melawan musuh gitu ya, ingin melawan musuh yang mau menyerang. Tapi kondisi negara saat itu keuangannya nggak stabil, kurang lah gitu. Akhirnya khalifah memanggil ulama-ulama, ingin meminta fatwa, boleh nggak minta pajak ke masyarakat untuk membiayai dana perang gitu ya. Panggil ulama, nggak ada yang berani jawab, biar ke Imam Nawawi aja gitu, ke Imam Nawawi. Imam Nawawi dengan keilmuan beliau ya, dengan kemuliaan beliau, artinya apa? Ambil seluruh perhiasan yang dipakai oleh kerajaan, artinya istri-istrinya, anak-anaknya semuanya, jual. Kalau seandainya itu belum cukup untuk mendanai perang tersebut, baru boleh ambil pajak. Ibaratnya miskinkan semua pejabat, bukan miskinkan ya, harta kekayaan jual dulu, jual. Kalau itu belum juga nanti cukup untuk mendanai perang, baru boleh ambil pajak dari rakyat. Langsung beliau diasingkan Pak, Imam Nawawi diasingkan dari pusat pemerintah beliau, karena jadi rujukan, ulama rujukan. Itulah ulama-ulama yang ini. Jadi kalau ditanya bagaimana pajak, kita sebagai muslim wajib zakat, itu wajib hukumnya. Cuma setahu saya negara kita pun alhamdulillah sekarang kalau kita sudah bayar zakat, itu bisa, ketika bayar pajak nanti itu bisa kita, bukti zakat itu bisa menjadi pengurangan pajak gitu Pak. Nah kalau ditanya apakah dosa nggak bayar pajak, ya kalau di hukum yang dosa itu nggak bayar zakat.
Cuma kan sekarang negara kita punya aturan juga Pak, artinya yang punya bisnis, yang punya usaha, kalau belum bayar pajak ya nggak jalan juga, susah gitu ya, banyak hal-hal. Ya mau nggak mau ya. Tapi kalau ditanya secara hukum, bagaimana hukumnya, apakah dosa atau enggak, itu tadi kewajiban dalam Islam bayar zakat. Sebenarnya gini Pak, dalam zakat, ini hasil penelitian Pak. Dalam zakat, kalau seandainya orang yang berhak mengeluarkan zakat, mereka keluarkan zakatnya, maka nggak akan ada orang yang miskin. Tapi dikelola dengan baik, tapi Pak ya, dikelola dengan baik lagi. Mengeluarkan zakatnya, kemudian dikelola dengan baik, nggak ada orang yang miskin. Karena memang syariat Islam itu adalah solusi dari permasalahan yang ada. Cuma hari ini, wallahu alam ya, kita bukan banyak yang baik, tapi ada juga yang menyelewengkan gitu ya. Itu yang kita sayangkan di situ. Yang baik-baik banyak Pak, yang melakukannya dengan baik. Tapi ada juga oknum-oknum gitu ya yang menyelewengkan. Nah, inilah yang kita sayangkan. Berarti artinya saat sebelum Imam Nawawi mengeluarkan fatwa tersebut, yang menghidupi negara dalam hal ini adalah bin Jazirah di Khalifah setelah Rasulullah. Itu ya dari sumberan dari para pemimpin. Tidak ada yang berpajak. Setahu saya nggak ada. Jadi zakat benar-benar tepat sasaran. Iya. Gitu Pak. Ada pajak, tapi buat kafir dhimmi ini tadi, kan di akhir ayat, kalau mereka itu orang kafir dhimmi yang tinggal di wilayah muslim, dia boleh tinggal di situ dan mereka aman. Dan Nabi menjamin darah mereka. Maksudnya gini, kalau ada yang mengganggu mereka sama seperti mengganggu Nabi. Sedemikian Nabi menjaga kenyamanan mereka gitu ya, ketika berada di wilayah, tinggal di wilayah muslim. Tapi mereka ada kewajiban pajak di situ bagi kafir dhimmi, tapi bukan buat orang Islam.